Shalom saudara, selamat datang di channel Pesan Akhir Zaman. Saya Pius Sumaktoyo menyampaikan renungan. Melihat kepada isi Alkitab, bertanya untuk menemukan jawaban. Benarkah kita, manusia ini, ciptaan Tuhan? Tujuan video di kanal ini bukan pengajaran iman, melainkan menyingkap hal yang rahasia dan menyatakan hal yang tersembunyi. Dipercaya dan diwariskan secara turun-temurun bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan. Warisan sakral itu menjadikan orang enggan menyadari bahwa ada banyak Allah dan ada banyak Tuhan. Dengan melihat realita kehidupan melalui video ini, saya mengajak mempertanyakan kebenaran warisan sakral itu. Saya akan menyampaikannya secara singkat dalam 4 langkah pembahasan. Pertama, ada banyak Allah. Kedua, mengamati realita kehidupan. Ketiga, pendalaman kitab suci. Keempat, kesimpulan. Langkah pertama, ada banyak Allah. Saya kutip dan bacakan dari 1 Korintus bab 8 ayat 5 sampai ayat 6. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Perhatikan, memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan. Tetapi hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Ayat 5 memberitahukan bahwa ada banyak Allah. Ayat 6 menuntun kepada Allah yang Esa, yaitu Bapa yang sumber segala sesuatu. Namun, karena manusia tidak mampu melihat Allah yang Esa itu, dan tidak juga melihat para Allah yang banyak itu, saya berpendapat bahwa sangat mungkin manusia melakukan kesalahan dalam mengenal Allah yang Esa. Bisa saja terjadi bahwa seseorang atau sekelompok orang keliru memilih salah satu dari para Allah sebagai Allah yang Esanya. Pilihan keliru itu menghadirkan risiko, karena seperti akan segera kita lihat, para Allah tidak lepas dari membuat kesalahan. Saya kutip dari kitab suci, kitab Mazmur bab 82 ayat 1 dan ayat 2. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah, ia menghakimi. Ayat 2. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Belum akan membahas secara panjang lebar, apa yang coba saya sampaikan adalah ada banyak Allah. Manusia bisa salah persepsi tentang apa yang dilakukan oleh para Allah, atau bahkan menuduhkannya kepada yang sungguh Allah. Langkah kedua, mengamati realita kehidupan. Saya akan mengangkat 3 peristiwa sedih A, B, dan C. A.
Sekelompok laki-laki mencabuli seorang remaja putri yang agak dalam kondisi keterbelakangan mental. Akibatnya, remaja putri itu hamil dan melahirkan. B. Seorang ayah mencabuli putrinya sendiri. Akibatnya, putrinya itu hamil dan melahirkan. C. Seorang guru mencabuli beberapa murid perempuan di sekolahnya. Akibatnya, ada yang hamil dan melahirkan. Dengan latar belakang A, B, C tersebut, wajar bagi kita untuk bertanya-tanya. Benarkah Tuhan yang Maha Baik mencipta manusia antara lain melalui cara-cara yang menyedihkan itu? Kita yang jahat saja bisa mengerti bahwa peristiwa menyedihkan itu tidak pantas, memalukan, dan seharusnya tidak terjadi. Sangat tidak masuk akal kalau Tuhan mencipta melalui cara yang menyedihkan itu. Mungkin kita telah keliru mempersepsikan Tuhan. Mungkin kita telah keliru menuduh Tuhan. Saya harus mencari kebenarannya. Kalau bukan Tuhan yang mencipta, lalu siapa? Ini jawabannya. Secara biologi, keberadaan seorang manusia dimulai pada bertemunya sperma dengan sel telur. Dari itu bisa dikatakan bahwa hubungan laki-laki dan perempuanlah yang menciptakan kehadiran manusia baru. Manusia menciptakan manusia. Benar. Itu tadi penjelasan yang paling mudah dimengerti. Namun itu bukan satu-satunya cara menciptakan kehadiran manusia baru. Di masa kini, biologi tingkat lanjut telah menemukan alternatif penciptaan, yaitu melalui cloning. Biologi tingkat lanjut juga mengenal apa yang disebut dengan DNA. DNA memberi rekaman garis keturunan. Melalui DNA bisa diketahui leluhur dari seseorang. Bapak, ibu, kakek, nenek, dan ke atas lebih jauh lagi. Apa yang ingin saya sampaikan? Manusia zaman ini bukan ciptaan baru, melainkan keturunan dari para pendahulunya. Ayat berikut ini menguatkan keyakinan bahwa Tuhan bukan pencipta manusia. Saya kutip dan bacakan Injil Yohanes bab 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Ini logikanya. Ketika daging ini atau badan ini tidak berguna, untuk apa Tuhan menciptakannya? Pantaskah kita percaya dan dengan yakin mengatakan bahwa Tuhan telah menciptakan hal yang tidak berguna? Membawa ke sini latar belakang A, B, C tersebut di depan. Bila kita memaksa diri mengatakan bahwa badan ini adalah ciptaan Tuhan, itu berarti kita mengatakan bahwa Tuhan merestui atau memberkati atau memanfaatkan perkosaan sebagai cara penciptaan. Saya lebih senang mencari alternatif.
mengikuti alur logika biologi dengan didukung oleh Injil Yohanes bab 6 ayat 63. Saya senang untuk menyimpulkan bahwa manusia ini bukan ciptaan Tuhan. Atau setidaknya badan manusia ini bukan ciptaan Tuhan. Namun saya sadar alternatif itu belum boleh menjadi kesimpulan akhir karena seorang manusia bukanlah sekedar badan yang kelihatan. Manusia adalah tubuh, jiwa, dan roh. Lihat 1 Tesalonika bab 5 ayat 23. Jadi masih ada teka-teki untuk dipecahkan, yaitu menemukan asal dari jiwa dan roh. Langkah ketiga, pendalaman kitab suci. Kitab Kejadian mencatat awal keberadaan manusia. Saya kutip dan bacakan. Kitab Kejadian bab 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Perhatikan, awalnya hanya sosok yang dari debu tanah. Setelah Tuhan Allah mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, sosok itu menjadi makhluk yang hidup. Sekarang mari melakukan pembandingan. Manusia adalah tubuh, jiwa, dan roh. Manusia yang tanpa jiwa dan roh hanyalah sosok yang dari debu tanah, adalah bangkai yang akan segera membusuk dan kembali menjadi debu tanah. Singkatnya, nafas hidup yang Tuhan Allah hembuskan itulah jiwa dan roh yang membuat badan menjadi makhluk yang hidup. Sampai di sini, berdasar kitab Kejadian bab 2 ayat 7, badan serta jiwa dan roh manusia adalah karya atau ciptaan Tuhan Allah. Kalau kita berhenti merenung lanjut, maka judul video ini salah. Tetapi saya mengajak untuk meneruskannya dan mengantisipasi kebenaran yang akan muncul. Sekarang saya harus masuk ke bagian paling sulit dalam mengenal kebenaran. Perhatikan nanti Yohanes bab 6 ayat 40 mengajarkan, kehendak Bapa adalah agar manusia beroleh hidup yang kekal. Kemudian Yohanes bab 17 ayat 3 memberi definisi hidup kekal yang mensyaratkan pengenalan akan satu-satunya Allah yang benar. Saya kutip dan bacakan Injil Yohanes bab 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kemudian, bab 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dari itu, untuk bisa memenuhi Yohanes 17 ayat 3, pertanyaan ini harus terjawab. Apakah Tuhan Allah itu adalah satu-satunya Allah yang benar, atau salah satu dari para Allah?
Ini merupakan pengungkapan yang sangat tidak mudah. Mungkin inilah bagian yang Injil Yohanes bab 21 ayat 25 memutuskan untuk tidak menyampaikannya. Saya kutip dan bacakan Injil Yohanes bab 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu per satu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Semoga dunia ini sekarang dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Seberapa sulitkah dilema yang terkandung di dalamnya? Saya akan menyampaikannya secara ringkas. Saya akan mengutip kitab suci. Kitab Kejadian bab 3 ayat 22 sampai dengan 24 memberi narasi sekitar setelah Adam jatuh ke dalam dosa. Saya kutip dan bacakan. Kitab Kejadian bab 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ayat 23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ayat 24, ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Injil Yohanes bab 6 ayat 40 mencatat pengajaran Yesus tentang kehendak Bapa. Saya kutip dan bacakan. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kitab Kejadian bab 3 ayat 22 sampai dengan 24 dengan jelas melukiskan Tuhan Allah tidak menghendaki manusia hidup untuk selama-lamanya. Tetapi Injil Yohanes bab 6 ayat 40 mengungkapkan Bapa menghendaki agar manusia beroleh hidup kekal melalui percaya kepada Anak. Pembandingan itu menyampaikan dengan jelas bahwa kehendak Bapa berbeda atau justru bertentangan dengan kehendak Tuhan Allah. Menjadi tugas kemudian adalah menemukan alasan mengapa kehendak Allah berubah dan tidak menghendaki manusia hidup untuk selamanya, menjadi menghendaki manusia beroleh hidup kekal. Pencarian saya menemukan Tuhan Allah yang disebut di kitab Kejadian bab 3 ayat 22 sampai dengan 24 berbeda dengan Bapa yang Yesus sebut di Injil Yohanes bab 6 ayat 40. Saya tahu kesimpulan saya bisa dinilai menyimpang dari ajaran iman. Tetapi sesungguhnya kesimpulan itu merupakan bagian yang sangat penting dalam usaha memahami kebenaran ajaran Yesus yang kadang terasa ekstrim. Mari kita lihat dua ayat yang lain.
Saya kutip dan bacakan Injil Yohanes bab 8 ayat 24, kemudian ayat 26. Ayat 24, karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ayat 26, banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Waktu itu Yesus menunjukkan Yohanes 8 ayat 24 kepada orang-orang Yahudi. Tentu dipercaya bahwa orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang sudah mengenal Allah. Namun meski mereka sudah mengenal Allah, Yesus mewajibkan mereka untuk percaya kepada diri Yesus. Kenapa demikian? Siapakah Yesus itu? Di Injil Yohanes bab 8 ayat 24, Yesus berkata, "Akulah Dia." Siapakah yang Yesus maksud dengan Dia? Jawabannya ada di bab 8 ayat 26. Dia yang mengutus aku. Pertanyaan lanjut, siapa yang mengutus Yesus? Kita mewarisi kitab Kejadian dari orang Yahudi. Dari sana terwariskan bahwa Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah orang Yahudi. Dalam alur versi ini bisa ditafsirkan bahwa yang mengutus Yesus adalah Allah orang Yahudi. Tetapi tafsir tersebut tidak sesuai dengan Injil Yohanes bab 17 ayat 3, bab 8 ayat 24, dan bab 8 ayat 19. Yang dilematis namun tidak boleh diabaikan. Yohanes 17 ayat 3 mencatat syarat hidup kekal adalah mengenal satu-satunya Allah yang benar. Bila yang mengutus Yesus adalah Allah orang Yahudi, maka pada dasarnya orang-orang Yahudi sudah lebih dahulu memenuhi syarat Yohanes 17 ayat 3. Tetapi kenapa Yohanes 8 ayat 24 mensyaratkan para orang Yahudi untuk percaya kepada Yesus? Syarat keharusan untuk percaya Yesus itu bisa diterima kebenarannya hanya bila, sekali lagi, hanya bila Allah orang Yahudi bukanlah Dia yang mengutus aku, sebagaimana yang tercatat di Injil Yohanes bab 8 ayat 26. Ayat lain saya kutip dan bacakan Injil Yohanes bab 8 ayat 19. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Sekali lagi, orang-orang Yahudi sudah mengenal Allah. Tetapi kepada mereka, Yesus berkata, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal." Langkah keempat, kesimpulan. Berdasar kitab Kejadian bab 2 ayat 7, badan serta jiwa dan roh manusia pertama adalah karya atau ciptaan Tuhan Allah.
Tetapi Tuhan Yesus menuntun untuk mengenal bahwa Tuhan Allah yang disebutkan di kitab Kejadian berbeda dengan Bapa yang Yesus sebutkan di Injil Yohanes bab 6 ayat 40, bab 8 ayat 24, bab 8 ayat 26, bab 8 ayat 19. Konsekuensinya, orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah, mereka boleh percaya bahwa manusia bukanlah ciptaan Tuhan. Pertanyaan yang relevan, bila demikian, apa hubungan Tuhan dengan manusia? Kenapa Yesus datang menyelamatkan manusia yang bukan ciptaannya? Saya tidak mampu memberi jawaban singkat, tetapi dua ayat, Injil Yohanes bab 17 ayat 14 dan ayat 16, kiranya bisa sedikit memberi jawaban, petunjuk. Saya kutip dan bacakan Injil Yohanes bab 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 16, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Nampak aneh, bukan? Tidakkah peristiwa penciptaan manusia yang dicatat di kitab Kejadian bab 2 ayat 7 itu terjadi di dunia? Kenapa Yesus berkata, mereka bukan dari dunia? Alkitab tidak mempunyai jawaban langsung. Tetapi saya menemukan Alkitab mengisyaratkan ada pengajaran Yesus yang hilang atau yang tidak tertulis dalam Injil kanonik. Sebelum mengungkap yang hilang itu, saya mengajak kita melihat doa yang Yesus sendiri ajarkan. Doa Bapa Kami cukup jelas memberi petunjuk kenapa Tuhan Yesus datang menyelamatkan. Singkat bisa disimpulkan dari doa itu, kita adalah anak-anaknya. Lanjut dengan pengajaran yang hilang. Saya menemukan 3 isyarat tertulis di dalam Injil. Yang pertama, Injil Matius bab 13 ayat 26 sampai 29. Perumpamaan gandum dan ilalang. Itu mengisyaratkan bahwa pada kanonisasi Alkitab ada gandum pengajaran benar yang ikut tercabut bersama ilalang pengajaran sesat. Nomor 2, Injil Matius bab 21 ayat 32. Batu yang dibuang oleh para tukang bangunan adalah batu penjuru. Itu mengisyaratkan bahwa para bapa gereja pelaksana kanonisasi Alkitab telah secara tidak sengaja menyingkirkan batu penjuru yang merupakan bagian penting pengajaran Yesus. Nomor 3, Injil Yohanes bab 21 ayat 25. Ayat penutup Injil Yohanes. Ayat itu mengisyaratkan bahwa masih ada lagi hal lain yang Yohanes tidak tuliskan di dalam Injilnya. Mungkin dengan pertimbangan, dunia ini tidak dapat memuatnya. Dalam arti,
bisa mengundang kekacauan besar. Saya tidak ragu bahwa yang tersisih itu suatu ketika ditemukan, dan dunia akan mampu memuatnya. Karya Tuhan tidak akan lenyap sia-sia. Menjadi persoalan kemudian adalah bagaimana para pengikut Yesus akan menyikapinya. Terima kasih atas kunjungan Anda. Sampai jumpa di video-video lanjutan di kanal ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.